Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Popo Cuan lagi, tempat di mana kita akan belajar dan sharing seputar dunia day trading. Nah, di video ke-6, 30 hari jago day trading kali ini, kita akan belajar hal yang menarik, yaitu gue akan spill indikator apa yang gue gunain setiap kali gue melakukan day trading. Balik lagi di sini, gue nggak rely 100% sama indikator. Gue hanya menggunakan indikator tadi sebagai alat bantu bagi gue untuk melakukan screening saham pilihan yang menarik untuk day trading. So, bagi kalian yang baru di sini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya kedepannya kalian bisa semakin jago day trading. Oke, kita akan mulai dari bagian yang pertama. Indikator apa yang gue gunakan dalam day trading? Oke, sebenarnya gue nggak pakai indikator yang ribet. Gue itu pakai indikator yang simple, yaitu indikator moving average, teman-teman. Ya, seperti teman-teman tahu, moving average itu mencerminkan rata-rata pergerakan harga suatu saham dalam periode waktu tertentu yang digunakan. Kalau misalnya teman-teman pakai MA5, artinya adalah teman-teman menggunakan rata-rata pergerakan harga saham selama 5 hari ke belakang. Ya, tergantung candle-nya lah ya. Kalau misalnya teman-teman pakai daily, ya 5 hari ke belakang. Kalau misalnya pakai 4 jam, yaudah berarti 4 jam kali 5 candle ke belakang. Kalau misalkan 20 gimana? Ya, teman-teman menggunakan rata-rata pergerakan harga selama 20 candle ke belakang. Oke, memang kedengarannya simple indikatornya, tapi nanti gue akan spill gimana teknik dan juga tips and trick gue menggunakan indikator ini supaya kedepannya gue bisa profit konsisten. Nah, kebanyakan orang cuma tahu penggunaan moving average itu seperti misalkan golden cross, dead cross ya, support resistance, atau misalnya penunjuk arah trend. Nah, kita akan bahas lebih detail. Oke, di bagian kedua kita akan bahas apa aja kegunaan moving average. Seperti yang tadi gue bilang sebelumnya, kebanyakan orang di luar sana cuma tahu kegunaan moving average hanya 3 aja nih. Yang pertama, golden cross, dead cross. Kalau misalnya golden cross dia buy, dead cross dia sell. Kemudian support resistance ya, kalau misalkan moving average di atas itu berarti resistance. Kalau misalnya moving average di bawah dan harga yang mendekati itu sebagai support. Kemudian sebagai penunjuk arah tren. Kalau misalkan trennya naik, otomatis MA periode kecil di atas dan periode besar di bawah. Dan sebaliknya, kalau misalkan downtrend ya sebaliknya. Tapi di sini gue menggunakan moving average dengan cara konsep yang berbeda. Oke, gue menggunakan moving average dengan konsep magnet. Ya, konsep magnet itu apa sebenarnya? Gimana cara penggunaannya? Jadi sebenarnya simple. Jadi suatu saham yang terlalu jauh nih gerakannya dari area garis moving average. One day, tenang aja, dia akan kembali lagi ke garis moving average area tadi. Dan ketika harga saham tadi kembali ke area garis moving average tadi, dia akan tertahan dan mulai akan merespon. Dan kemudian disitulah momentum terbaik bagi kita untuk melakukan day trading. Gue akan kasih lihat contohnya ya. Misalnya nih, sebuah saham naik tinggi ke atas. Ya, gue pakai pen di sini, naik tinggi ke atas, kemudian dia turun. Nah, ke area garis moving average tertentu misalnya. Oke. Di momen ini kita melakukan buy. Kemudian besoknya kita melakukan sell. Ya. Sesimpel itu aja. Jadi teman-teman nggak usah untuk berusaha mengejar saham yang naik tinggi tadi. Teman-teman tinggal nunggu aja nih. Dia one day juga akan balik lagi kok ke area garis moving average tadi. Jadi itu konsep magnet yang gua gunakan. Ya, dan itu menjadi salah satu strategi yang menurut gue cukup bagus dalam melakukan day trading. Kenapa? Karena satu, risikonya rendah. Kemudian kedua, kita nggak usah ribet untuk kejar-kejaran harga dengan orang lain. Nah, pertanyaannya, kok pakai moving average berapa? Benar nggak? Nah, sebenarnya gue sendiri cuma pakai 2 garis moving average. Yang pertama adalah MA50 dan yang kedua adalah MA200. Kenapa MA50 dan MA200? MA50 artinya adalah harga rata-rata selama 1 kuartal. Ya. Dan itu juga menyatakan bahwa itu momentum rilis laporan keuangan selama 1 kuartal. 1 kuartal artinya apa? Ya, 3 bulan. Kemudian MA200 itulah harga rata-rata selama 1 tahun. Dan itu juga berkaitan dengan momentum rilis laporan keuangan secara tahunan. Jadi tentunya ketika suatu harga saham menyentuh area tadi, either MA50 atau MA200, dia juga nanti akan merespon untuk dia naik ke atas nantinya. Oke? Nah, kemudian selanjutnya, kita lanjut ke part 4. Gimana cara kita trading dengan MA50 dan MA200 tadi? Nah, sebenarnya caranya itu simpel banget ya. Teman-teman hanya cukup membeli sahamnya ketika sahamnya tadi mendekati area MA50 atau MA200. Kemudian teman-teman tinggal jual sahamnya keesokan harinya. Contoh misalnya, teman-teman cek di sini, ini ada studi kasus ya, saham Mayora. Ini kejadian beberapa waktu lalu, teman-teman lihat aja di belakang ya. Dimana, harga naik ke atas, kemudian dia turun ke bawah, dan disinilah momentum terbaik teman-teman melakukan pembelian. Dan kalau teman-teman cek secara historis, keesokan harinya, sahamnya itu sempat naik kurang lebih 1,5 sampai 2% sebelum dia turun ke bawah.
Contoh lain, ya, di sini ada studi kasus lagi yaitu saham BRIS. Nah, untuk saham BRIS ini teman-teman bisa cek sendiri berkali-kali. Ya, dia menyentuh area MA50, kemudian dia tertahan dan naik ke atas. Tips and triknya gimana? Tips and triknya adalah teman-teman beli saham ya, ketika sahamnya itu mendekati area MA50 dan bentuk candle-nya merah. Jadi jangan tunggu dia bentuk candle-nya hijau dulu. Ya, teman-teman coba spekulatif buy ketika mendekati MA50 atau MA200, buy ketika candle merah dan besoknya jual. Contoh misalkan di saham BRIS ini berkali-kali ya, buy ketika merah, besoknya hijau. Kemudian di sini juga buy ketika merah, besoknya hijau. Di sini juga sempat kejadian hal yang sama, di sini juga sama, dan di sini juga sama. Yang berkali-kali. Kemudian kalau misalnya MA200 gimana? Teman-teman bisa cek sendiri, sama case-nya, sama juga caranya. Contoh kasusnya misalkan di saham S Hardware atau saham ACES. Harga naik sebelumnya, kemudian dia turun, ya, candle merah. Di situ teman-teman buy dan besoknya sell. Kemungkinan besar teman-teman akan mendapatkan keuntungan minimal 1,5% sampai 2% di keesokan harinya. Oke? Nah, itu kalau lebih cara simple tradingnya dengan MA50 dan juga MA200. Oke, kita lanjut ke part yang kelima. Gimana caranya untuk meningkatkan winning rate kita dalam day trading? Nah, overall gue akan kasih tips and triknya khusus buat kalian. Oke, konsepnya adalah semakin tinggi kenaikan harga sahamnya sebelumnya, itu semakin bagus. Artinya apa? Tren yang sangat kuat, artinya minat beli saham itu tinggi. Sehingga semakin tinggi naiknya, dan juga dia turun, maka itu potensi tertahannya akan semakin bagus. Nah, sebagai guidance juga, teman-teman bisa combine nih cara ini, dan juga teman-teman bisa combine dengan area support dan resistance atau bid dan offer. Misalnya harganya naik sebelumnya, kemudian dia turun nih ke bawah, ya, either ke MA50 atau MA200. Terus teman-teman lihat, oh ternyata area MA50 tadi adalah area support weekly-nya. Atau di daily-nya itu support yang kuat. Atau misalkan itu area Fibonacci nih, ya 50 atau 61,8. Teman-teman bisa combine juga, teman-teman cek bid dan offernya. Ternyata di area MA50 bidnya tebal banget nih. Sudah menjadi convincing teman-teman bahwa saham ini kemungkinan besar akan ketahan. Balik lagi ya, kemungkinan besar. Tidak ada kepastian dalam trading. Kita hanya bermain dengan probabilitas yang tentunya itu meyakinkan kita dalam entry sebuah posisi. Sama juga ketika MA200, kita bisa combine dengan support resistance, bid offer, ataupun area Fibonacci. Ya, semakin tinggi kenaikannya, itu akan semakin bagus. Dan terakhir, teman bisa combine juga dengan trendline misalnya, ya. Atau teman bisa combine juga dengan MA50 dan MA200 untuk penggunaan trennya, ya. Sehingga tren yang uptrend itu juga akan membantu teman-teman, menambah convincing teman-teman untuk mengecek apakah saham itu benar-benar bisa ketahan atau enggak. Teman-teman pasti bertanya nih, gimana cara nyari sahamnya? Gimana cara kita mengoptimalkan strateginya? Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman bertanya hal seperti itu, gue juga sudah membuat sebuah webinar khusus ya, mini day trading class. Di situ gue akan jelasin caranya mengoptimalkan strategi ini dengan baik. Dan juga yang kedua adalah teman-teman dapatkan skema free yang bisa teman-teman gunakan setiap hari untuk mencari saham dengan kriteria seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau join, teman-teman langsung bisa scan di slide yang gue share di sini, atau linknya akan gue put di deskripsi YouTube di bawah. Oke teman-teman semuanya, di video ke-6 kali ini kita sudah membahas tentang indikator yang gue gunakan sendiri dalam day trading. Dan indikator tersebut adalah indikator moving average. Semoga kedepannya materi kali ini bisa membawa edukasi lebih baik lagi kepada teman-teman semuanya. Dan kedepannya teman-teman bisa menjadi seorang day trader yang handal. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lanjutan, teman-teman langsung bisa put di komen di bawah. Atau kalau misalkan teman-teman mau secara private, bisa langsung DM Instagram gua di @kopacuan lagi. Gitu ya guys, salam cuan setiap hari.